Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut di kegiatan belajar 4. Materi kita adalah rekayasa perangkat lunak. Kemarin kita upload terakhir di tanggal 10, sekarang sudah tanggal 16. Jadi kita akan membahas materi kegiatan belajar 4. Langsung saja, nomor 1, fungsi metode sistem in dalam Java adalah yang A. mengirimkan keluaran ke layar, yang B. menangani pembacaan dari keyboard, yang C. menampilkan pesan kesalahan, yang D. menangani suatu objek, yang E. menampilkan kelas dari suatu objek. Jawaban yang paling tepat akan kita garis kuning, itu adalah menangani pembacaan dari keyboard. Soal berikutnya di nomor 2, di antara pernyataan berikut penulisan sintak buffer reader yang benar adalah buffer reader ya, yang benar itu ini. Yang benar adalah in data, coba kita tuliskan. Yang perlu kita cari di sini adalah karena dimintanya buffer reader, syarat pertama yang harus kita tuliskan kita buat di sini. Yang pertama adalah kita harus buat dulu new integer. Setelah itu kita buat new buffernya, buffer write. Nah, buffer write-nya reader. Setelah itu baru new input stream reader. Nah, jadi tinggal kita cari yang ada new integer, new buffer reader, dan input stream reader. Di sini integer data nih yang A berarti sudah, yang ada cuma ini ya, new buffer reader, nah, sama new input. Nah, sedangkan new integer tidak ada. Kalau yang B nya in data buffer reader, ini malah buffer reader saja. Coba kita cari yang C nya ada new integer di sini, terus new buffer reader, terus yang di sini new input stream reader. Nah, kemungkinan C, cuman masih belum kita cek lagi. Di sini new integer ini sama ya, ini new integer, terus di sini ada new buffer reader, baru new stream. Nah, ini berarti yang paling tepat di nomor D, karena di sini sudah new buffer reader, dia sama dengan lagi new buffer reader. Yang paling tepat adalah new buffer reader dalam kurung new input stream reader. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Soal berikutnya nomor 3, perhatikan penggalan source code di bawah ini. If grid lebih dari 70, system out println pass, else system out println byte. Jika penggalan program di atas diubah dengan menggunakan operator kondisi, maka hasilnya akan step out println grid. Ini karena hampir sama ya, ini banyak terkecoh di sini. Itu yang paling benar adalah sistem out println-nya seperti ini. Setelah itu buka kurung, baru grid lebih dari 70. Di sini tanda tanya cukup satu saja, kalau dua ini pengecoh. Setelah itu di sini baru setelah ada titik ya, titik pangkat 2-nya. Setelah itu di sini ada
Nah, baru pilot sampai akhir. Ini hampir sama, ini hampir benar, cuman di sini ada tanda tanya. Ini pengecoh, tanda tanya di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal berikutnya, yang bukan cara inisialisasi variabel bertipe kelas string. Nah, di sini karena mintanya kecuali, di sini sudah ada kata-kata bukan, yang bukan. Setelah itu di sini ada lagi kata-kata kecuali, berarti yang bukan cara inisialisasi variabel bertipe kelas string. Berarti di sini yang diminta adalah yang cara inisialisasi variabel bertipe kelas. Itu yang kita cari. Itu jawaban yang paling tepat adalah string inisialisasi 1. Soal berikutnya nomor 5, keyword ini digunakan dalam suatu blok program. Keyword ini digunakan untuk mencoba menjalankan blok program, kemudian mengenal di mana munculnya kesalahan yang ingin diproses. Itu ada cat, throw, penalty. Karena di sini mintanya agar bisa memunculkan kesalahan. Nah, di sini. Jadi ada namanya try. Nah, ini tree. Coding program yang kita tambahkan tree agar bisa mengetahui yang salahnya di mana, seperti itu. Soal berikutnya nomor 6, kesalahan yang disebabkan oleh tidak tersedianya sumber daya, misalnya kekurangan memori komputer. Nah, di sini kekurangan memori komputer itu disebut dengan runtime error. Nah, ini nomor 7 lagi, coding lagi ya. Perhatikan kode berikut ini. Kelas demo 1 public void ini kita. Nah, jika kode tersebut dijalankan di konsol, maka output yang akan muncul adalah di sini hampir sama ya. Di sini banyak pengecoh yang kita di sini karena mintanya adalah integer. Nah, integer kita cari berarti aritmatika. Kalau di sini negatif array, ini array ya, yang kita cari aritmatika atau yang berhubungan dengan satu atau nomor. Kalau di sini null pointer exception ya. Kalau yang di sini logical exception. Kalau yang di sini paling security, ini pengecoh saja ya. Nah, arithmetic. Nah, jadi yang paling tepat ini. Yang semuanya ini kalau kita baca sama semuanya, yang menjadi pengecoh adalah ini saja. Karena di sini dimintanya arithmetic, jadi yang kita cari adalah arithmetic. Oke, lanjut ke nomor 8 nih, tidak kita bacakan ya biar cepat mempersingkat waktu. Yang nomor 8, manakah kode yang paling tepat untuk mengatasi error pada nomor 7. Nah, jadi nomor 7 yang di sini tadi adalah error. Jadi harus kita menggunakan try harusnya, karena di sini tidak ada try, jadi ini hasilnya error. Cuman karena di sini mintanya dijalankan saja, jadi perintahnya adalah seperti ini. Perintahnya adalah arithmetic. Kalau yang ini kan kita coba memperbaiki soal di nomor 7. Kalau yang di nomor 8 di sini adalah ini ada kata-kata try. Semuanya mungkin ya ada try-nya di sini. Coba kita cek dulu. Try ini try. Nah, yang di sini 10 exception public stack void integer 10. Karena x nya 0 tidak bisa dibagi dengan 0, maka error karena pembagian 0 ya. Ini berarti yang paling tepat adalah jawabannya adalah C. Jawaban yang paling tepat adalah berarti C.
Soal berikutnya nomor 9. Dalam perancangan UI, user tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakan. User misalnya algoritma untuk mengurutkan harga sebuah produk dalam sebuah e-commerce. Hal ini telah sesuai dengan prinsip A. Invisible technology, B. Task compatibility, C. Workflow compatibility, yang D. Familiar, yang E. Direct manipulasi. Karena di sini mintanya tidak penting mengetahui algoritma, berarti itu sesuai benar atau enggak pada produk. Di sini adalah yang paling tepat adalah invisible teknologi. Misalkan dia jualan online seperti itu ya, jadi yang mau jualan ini tidak harus dia menguasain membuat coding program. Misalkan punya jasa penjualan di situs web seperti itu, jadi kita sebagai penjual yang mau menjualkan barang produk kita itu tidak harus kita bisa buat programnya, tidak harus. Yang pasti dia mampu mengoperasikannya saja atau menguasainya saja. Sama halnya misalkan seorang supir, tidak harus supir itu dia bisa membuat mobil seperti itu, setidaknya dia bisa mengoperasikan mobil, makanya namanya dia driver. Jadi tidak harus seorang driver harus bisa membuat mobil dari bautnya, bannya sampai mesin. Nah itu, jadi itulah mungkin sekilas mengenai soal yang tentang tidak penting mengetahuinya seperti itu. Untuk nomor 10, sebuah user interface memungkinkan pengguna untuk memiringkan huruf dengan kontrol I ya. Kemampuan user interface, wah ini sudah sudah bisa kita, kemungkinan itu adalah yang paling tepat direct manipulation. Direct manipulation. Oke, ini sudah sampai 10 yang kita jawab untuk kegiatan belajar 4. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.